Yes. 3. Bahwa pengiriman uang keamanan yang seolah-olah sebagai dana CSR oleh saksi Tamron, saksi Suwito Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Fandi mulai dilakukan pada awal tahun 2019, di mana setelah uang masuk ke rekening PT Quantum oleh terdakwa Helena ditukarkan dari mata uang rupiah ke dalam mata uang asing dalam dolar Amerika yang seluruhnya kurang lebih sejumlah 30 juta US dollar atau setara dengan 420 miliar rupiah, kurs 14.000 rupiah. Yang selanjutnya terdakwa Helena atau kurir PT Quantum mengantar uang tersebut kepada saksi Harvey Muiz di Jalan Gulam Arman, Jakarta Selatan, saksi Reni atau Anggraini sendiri di TCC Plaza Marin atau Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, saksi Yanti Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru atau Plaza Marin, saksi Stefani di TCC atau Plaza Marin dan saksi Ayu di TCC atau Plaza Marin, atau melalui transfer sesuai instruksi dari saksi Harvey Muiz kepada terdakwa Helena. Bahwa atas penukaran uang saksi Harvey Muiz, PT RBT, PT SIP, PT Tinindo Internusa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, FIP tersebut terdakwa Helena melalui PT Quantum mendapat keuntungan seluruhnya berjumlah 900 juta rupiah dengan perhitungan 30 rupiah kali 30.000 US dollar dalam kurung yang jumlah yang ditukarkan di PT Quantum, di mana keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa Helena untuk kepentingan pribadinya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Helena dalam bentuk pemberian sarana berupa menyiapkan rekening PT Quantum untuk menerima dan mengumpulkan dana keamanan seolah-olah dana CSR dari para smelter swasta tersebut yang selanjutnya diteruskan atau dikirim ke saksi Harvey Muiz sesuai petunjuk dari saksi Harvey Muiz. Perbuatan terdakwa Helena tersebut merupakan ruang lingkup pembantuan terhadap suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dalam kurung tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh saksi Harvey Muiz bersama-sama dengan saksi Suparta, saksi Reza Andriansa, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci, saksi Kwang Yung, saksi Suwito Gunawan, terdakwa MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Syabana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gatot Aryono, terdakwa Mukhtar Rizal Pahlevi dan Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra dan saksi Alwin Akbar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pembantuan kejahatan dalam bentuk dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa Helena. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini khusus untuk terdakwa Mukhtar Rizal Pahlevi dan terdakwa Emil Ermindra sehubungan dengan pasal 18. Menimbang bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat 1 mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh terdakwa. Para terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh oleh para terdakwa dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari rangkaian perbuatan terdakwa Mukhtar Rizal Pahlevi Tabrani sama-sama dengan terdakwa Emil Ermindra, saksi Alwin Akbar, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani, saksi Bambang Gatot Aryono, saksi Tamron, saksi Ahmad, saksi Hasan Ci, saksi Kwang Yung alias Buyung, serta Suwito Gunawan alias Awi, terdakwa MB Gunawan, serta Robert Indarto, Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, serta Suparta, dan saksi Reza Andriansa, dan saksi Harvey Muiz, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun
3.263.938.131,14 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara perkara tindak pidana korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE 04 dan seterusnya tanggal 25 Mei 2004 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Menimbang bahwa dari total keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut di atas, ternyata terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra tidak terbukti memperoleh hasil atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut, di mana uang sejumlah 493.399.704.345 rupiah yang dibebankan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya kepada masing-masing terdakwa, yaitu terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra, ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tatian Wahyudi selaku direktur dan pendiri sekaligus pengendari CV Salsabila Utama sebagaimana bukti T13 berupa akta pendirian CV Salsabila Utama melalui CV Salsabila Utama sebagai pembayaran atas biji timah dan total keseluruhan yang diterima oleh Tatian Wahyudi melalui CV Salsabila Utama adalah sejumlah 989.408.690 rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan sesuai fakta hukum persidangan terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian kepada terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi khusus untuk terdakwa MB Gunawan. Menimbang bahwa dari total keseluruhan kerugian keuangan negara yang sudah disebutkan tersebut di atas, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata terdakwa MB Gunawan tidak terbukti memperoleh hasil atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B tersebut, huruf B Undang-Undang Nomor 3199 dan seterusnya tentang tindak pidana korupsi, bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan sesuai fakta hukum di persidangan terdakwa tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian kepada terdakwa MB Gunawan tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya pembayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi khusus untuk terdakwa Helena. Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, perbuatan terdakwa Helena melakukan pembantuan terhadap suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh saksi Alfred Muiz bersama-sama dengan saksi Suparta, saksi Reza Andriansa, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci, saksi Kwang Yung, saksi Suwito Gunawan alias Awis, terdakwa MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gatot Aryono,
terdakwa Mokhtar Riza Pahlevi, terdakwa Emil Ermindra, dan saksi Alvin Albar adalah merupakan keuntungan jumlah uang yang ditukarkan PT Kuangtom milik terdakwa Helena. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum terkait dengan pembebanan uang pengganti secara proporsional terhadap terdakwa Helena atas dana pengamanan yang seolah-olah dana CRI sejumlah 30 juta US dollar atau setara dengan 420 miliar rupiah dalam kurs 14.000 rupiah. Di mana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Harvey Muiz dalam kesaksiannya menyatakan bahwa benar ia telah menerima seluruh uang dari terdakwa Helena. Seluruh uang dana pengamanan seolah-olah CSR yang diterima oleh saksi Harvey Muiz dari para smelter swasta tersebut yang ditransfer ke rekening PT Kuangtum semuanya sudah diterima oleh saksi Harvey Muiz, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Helena tidak menikmati uang pengamanan atau seolah-olah CSR tersebut, namun hanya menikmati keuntungan dari kurs atas penukaran valuta asing dari uang pengamanan tersebut, yaitu dengan perhitungan 30 rupiah kali 30 juta US dollar yang seluruhnya berjumlah 900 juta rupiah yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Helena harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah selambat-lambatnya 900 juta rupiah selambat-lambatnya dalam 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primer khusus untuk terdakwa Helena, yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 ke 1 KUHP yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. 3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 4. Unsur pasal 56 ke 1 KUHP dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak pidana dilakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang TPPU, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398K dan seterusnya, kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Menimbang bahwa pengertian orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana, maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Makna orang perseorangan berarti orang secara individu, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah pelaku perbuatan yang didakwa dalam perkara ini in casu terdakwa Helena, yang identitas nama dan identitas dirinya telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa adalah orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan akuo, maka unsur setiap orang sebagai pelaku perbuatan sebagaimana oleh penuntut umum didakwa sebagai terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa karena unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan dengan perbuatan material terdakwa, material delik, dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini. 2 unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1.
Menimbang bahwa pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan kejahatan atau process of crimes atau disebut sebagai uang kotor, dirty money, misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan, dan lain-lain, yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana. Menimbang bahwa rumusan perbuatan actus reus pada unsur delik ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbentuknya salah satu dari perbuatan yang disebutkan itu, maka unsur delik itu sudah dianggap terbukti, dan unsur ini yang terdiri dari menempatkan harta kekayaan dan sebagainya, beberapa unsur terangkum di dalam putusan tercatat. Menimbang bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 tahap, namun tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya 1 atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi. Adapun tahap-tahapan pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut: penempatan atau placement, B. Pelapisan atau layering, 3. Integrasi atau integration. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana korupsi atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut: A. Korupsi, B. Penyuapan, dan seterusnya sampai dengan Z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Menimbang bahwa untuk menguraikan perbuatan material sebagai unsur delik menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan dilakukan oleh terdakwa Helena dapat dikonstatasi fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa awalnya terdakwa Helena sudah dipesakan di dalam pertimbangan yang sudah dinyatakan di atas. 2. Bahwa komunikasi untuk teknis pengiriman dana dari masing-masing smelter swasta tersebut dilakukan secara langsung dan sebagainya. 3. Bahwa pengiriman uang keamanan diolah sebagai dana CSR dan seterusnya. 5. Bahwa berdasarkan transaksi dan seterusnya yang sebagaimana tadi sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dari para transaksi yang dilakukan oleh saksi Harvey Muiz, maka terdakwa Helena sangat patut bahwa ia mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa sumber dana yang ditransaksikan tersebut merupakan dana yang berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana, atau setidak-tidaknya dengan pengetahuan yang dimilikinya sebagai pengusaha money changer patut menduga bahwa transaksi tersebut adalah transaksi mencurigakan yang berasal dari tindak pidana. Menimbang bahwa dengan demikian, maka menurut majelis hakim unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Menimbang bahwa frase menyamarkan yang terdapat dalam rumusan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 atas segala perbuatan yang terkait dengan mempersulit penelusuran, pelacakan, penyelidikan, penyidikan dengan maksud dengan membuat tidak jelas, kabur atau samar mengenai sumber atau asal usul kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan berbagai macam cara. Menimbang bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal antara lain tidak mengkonfirmasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement. Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan atau uang dari pelaku dan kejahatan yang melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya, atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan sah atau ilegal. Dalam konteks
laundering. Ketiga tahapan tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering, atau placement langsung ke integration. Menimbang bahwa sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal, agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya, dan sebagainya. Dilanjutkan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas ditemukan fakta bahwa pengiriman dana pengamanan seolah-olah dana CSR dari perusahaan smelter swasta yakni CP Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna, PT Stanindo, dan PT Tinindo Nusa yang berasal dari hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Manager Quantum menggunakan modus penukaran mata uang asing yaitu US dollar dan Singapura dan Amerika dengan berbagai macam keterangan transaksi antara lain setor usaha pembayaran utang, setor tabungan, dan biaya koordinasi, dan terdakwa Helena selaku pemilik Quantum tidak melaporkan transaksi penyetoran dana dari masing-masing semester tersebut kepada Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Karena transaksi-transaksi tersebut tidak dilengkapi persyaratan transaksi seperti kartu tanda penduduk, underlying transaksi yang tidak benar, dan seluruh transaksi terkait dengan penyetoran dana tersebut hanya dicatat secara manual dan setiap tahunnya dimusnahkan oleh terdakwa Helena. Selain itu, nomor rekening PT Quantum yang digunakan untuk menampung dana pengamanan seolah-olah CSR juga tidak dilaporkan ke BI dan PPATK. 2. Bahwa penulisan keterangan berita hutang, piutang, setoran tunai, usaha, pembayaran dalam suatu transaksi padahal senyatanya tidak ada hubungan hutang piutang, tidak setoran tunai, usaha maupun pembayaran yang sebenarnya merupakan salah satu modus tindak pidana pencucian uang yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sebagai hasil bisnis usaha yang sah atau aktivitas yang sah dan tidak terlihat sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa penggunaan perusahaan yang bergerak dalam penukaran uang namun tidak melaporkan transaksi penukaran uang yang sebenarnya kepada Bank Indonesia maupun kepada PPATK menggambarkan unsur pengetahuan akan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sehingga pelaku dalam keadaan mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang yang ditransaksikan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam perkara ini berasal dari hasil tindak pidana. 4. Bahwa tidak memperlihatkan bukti transaksi penukaran uang yang dilakukan oleh pelaku dan melakukan penukaran uang tanpa dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menggambarkan unsur pengetahuan akan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sehingga pelaku dalam keadaan mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang yang ditransaksikan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam perkara ini berasal dari hasil tindak pidana. Bahwa penggunaan instrumen keuangan money changer untuk membuat seolah-olah terjadi penukaran uang tapi kenyataannya tidak terjadi penukaran uang merupakan upaya pelaku dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan dengan menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang asing dengan memanfaatkan money changer sebagai
sarana penyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga transaksi yang dilakukan terlihat sebagai transaksi yang wajar, penukaran mata uang, dan bukan transaksi yang bersumber dari hasil tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur menyembunyikan atau menyamarkan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Helena telah melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan suatu hasil tindak pidana, yaitu uang hasil kejahatan dari para pemilik smelter, yaitu PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna, PT Stanindo, PT Tinindo, yang melakukan melalui manajer kuantum milik terdakwa Helena. Dengan demikian majelis berpendapat unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ad 4 unsur pasal 56 ayat 1 ke 1 dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak pidana pencucian uang dilakukan. Menimbang bahwa pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam pasal 56, 57 dan pasal 16 KUHP. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pembantuan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ruslan Saleh bahwa pembantuan dapat dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan. Menurut Profesor Ruslan Saleh bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan. Menimbang bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur pasal 56 ke 1 KUHP dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai berikut: bahwa pembuktian unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dan seterusnya secara mutadis diambil alih menjadi uraian pembuktian unsur pasal 56 ke 1 KUHP pidana dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian tindak pidana pencucian uang dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum pasal 56 ke 1 KUHP pidana dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak pidana pencucian uang dilakukan. 2. Bahwa Harvey Muiz meminta kepada saksi Tamron alias Aon, saksi Suwito Gunawan alias Awi, saksi Robert Indarto, saksi Fandi Lingga alias Fandi Lim uang sebesar $500 Amerika sampai dengan $750 Amerika per ton dengan alasan adanya biaya pengamanan, kemudian disepakati oleh keempat orang tersebut untuk mengumpulkan dana pengamanan seolah-olah pemberian biaya CSR dengan nilai sebesar
$500 Amerika per ton yang dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan yang bahwa mekanisme pengumpulan dana pengamanan yang seolah-olah CSR tersebut ada yang diserahkan secara langsung kepada Harvey Muiz dan ada yang ditransfer melalui rekening money changer Quantum dan money changer lainnya yang seolah-olah uang yang ditransfer tersebut merupakan transaksi penukaran mata uang asing yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening money changer Quantum, maka dilakukan penarikan secara tunai oleh terdakwa Helena yang kemudian uang tersebut diserahkan dan dikelola oleh saksi Harvey Muiz. Bahwa selain itu terdakwa Helena juga telah membantu melakukan transaksi penukaran uang melalui PT Quantum kepada saksi Harvey Muiz, saksi Tamron alias Aon dan pihak lainnya yang dilakukan melalui transaksi berdasarkan keterangan yang tidak benar, tidak menggunakan KTP serta tidak melaporkan transaksi pada BI dan PPATK, bahkan melakukan penyembunyian transaksi dengan tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan transaksi dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan tindak pidana pencucian uang dilakukan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terurai di atas, maka seluruh unsur dakwaan kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yungto pasal 56 ke 1 KUHP ini telah terbukti dan terpenuhi. Menimbang bahwa karena dakwaan kedua primer telah terbukti, maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dakwaan kedua subsidiar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yungto pasal 56 ke 1 KUHP. Untuk terdakwa Helena akan dilanjutkan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Helena yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum melanggar azas sistematik spesialitas sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Nomor 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa majelis tidak sependapat dengan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa apabila adanya pelanggaran undang-undang dalam pelaksanaan tugas telah menimbulkan kerugian keuangan negara, maka ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi yang diterapkan dalam praktek persidangan, misalnya perkara korupsi Jiwasraya, tidak diterapkan undang-undang pasar modal. Dalam perkara kerugian di Bank BNI akibat kredit macet pembiayaan pembangunan apartemen, di mana perusahaan yang mengajukan kredit seolah-olah mempunyai beberapa orang karyawan mengajukan kredit tanpa agunan hanya berdasarkan KTP dengan gaji yang besar padahal fiktif, di mana oleh pejabat Bank BNI setujui kreditnya, yang pada akhirnya terjadi kredit macet Bank BNI yang menimbulkan kerugian Bank BNI. Maka terhadap pejabat Bank BNI tersebut diterapkan dengan undang-undang tidak pidana korupsi, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Menimbang bahwa demikian juga dengan pembelaan pribadi dari terdakwa Helena yang menyatakan menyesal dan mengakui bersalah serta minta maaf karena tidak memahami tentang pertambangan dan prosesnya, akan majelis pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif
ke 1 primer, yakni melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 56 kedua KUHP dan kedua primer, yakni melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan majelis hakim meyakini adanya kesalahan dari terdakwa Helena, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Maka dengan demikian terdakwa Helena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa karena kesalahan terdakwa Helena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primer. Menimbang bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 56 ayat kedua, pasal 56 kedua KUHP, dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 56 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda. Oleh karena itu terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan oleh penuntut umum di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi, terdakwa dan telah bersesuaian dengan perkara akuo, maka majelis hakim tentukan statusnya sebagian dikembalikan kepada yang paling berat dan sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara dan sebagian dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa atau tim penasihat hukum terdakwa terkait beberapa aset terdakwa Helena yang disita oleh jaksa penuntut umum merupakan aset yang diperoleh sebelum atau sesudah atau di luar tempus dugaan tindak pidana dan sejumlah aset yang pada faktanya secara fisik disita oleh jaksa penuntut umum namun tidak dicantumkan dalam surat tuntutan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa Helena, dapat disimpulkan bahwa segenap aset yang disita tersebut tidak memenuhi satupun syarat penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 KUHP, sehingga sudah sepatutnya aset tersebut dinyatakan demi hukum tidak dapat disita untuk perkara akuo. Menimbang, saya ulangi, majelis hakim berpendapat bahwa terkait dengan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Helena diperoleh sebelum atau sesudah atau di luar tempus dugaan tindak pidana di mana atas perolehan dana pengamanan seolah-olah dana CSR dari parameter swasta tersebut ke rekening PT QSE adalah sejak awal 2019 dan aset yang telah terkait dan aset yang tidak terkait dugaan tindak pidana haruslah dikembalikan kepada terdakwa Helena. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa pribadi dalam pembelaannya terkait dengan aset-aset terdakwa Helena yang telah disita menyatakan bahwa terdakwa Helena selaku wajib pajak telah ikut serta dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016 dan program pengungkapan sukarela atau PPS tahun 2022 dan mengungkapkan harta dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016 dan program pengungkapan sukarela PPS tahun 2022, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2
20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pajak dan putusan MK Nomor 37/2016 beserta penjelasannya. Seluruh harta yang telah diungkapkan dalam program tax amnesty dan PPS tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau final and binding, mengingat telah diverifikasi dan divalidasi oleh negara dengan diterbitkan surat keterangan pengampunan pajak dan surat keterangan pengampunan hak bersih. Di samping itu, dengan dilakukannya penyetoran sendiri PPh serta diterbitkannya surat keterangan pengampunan pajak dan surat keterangan pengungkapan harta bersih, maka tambahan harta atas keikutsertaan dalam program tax amnesty dan PPS tersebut telah dapat dibuktikan validitas dan eksistensinya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian sudah sepatutnya aset tersebut dinyatakan demi hukum tidak dapat disita dan dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Menimbang bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, Helena telah mengungkapkan harta dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016 dan program pengungkapan sukarela atau PPS tahun 2022 dengan uraian. A. Program pengampunan pajak 2016, harta yang diperoleh sejak tahun 2013 sebesar 738.397.357.000 rupiah yang terdiri dari 1. Apartemen di Australia yang diperoleh tahun 2013 sebesar 2.969.973.000 rupiah dan seterusnya sampai 12. Saham PT KSE yang diperoleh pada tahun 2015 sebesar 225 juta rupiah. B. Program pengungkapan sukarela atau PPS 2022. A. Harta yang diperoleh sejak tahun 2011 yang terdiri dari 1. Tas yang diperoleh pada tahun 2011 sebesar 24.200 euro atau sebesar 361.538.804 rupiah dan seterusnya sampai 10. Jam tangan yang diperoleh pada tahun 2015 sebesar 94.200 dolar Singapura atau sebesar 1914.731.926 rupiah. B. Harta yang diperoleh sejak tahun 2016 yang terdiri dari uang tunai sebesar 100 juta rupiah sampai dengan F. Harta yang diperoleh sejak 2020 yang terdiri dari uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa pribadi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai peraturan pasal 20 ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty yang mengatur data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oleh karena menurut majelis hakim, ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak merupakan satu pasal Mahkamah Konstitusi menghalangi penegak hukum untuk melakukan pekerjaan, barang bukti atau alat bukti surat, khususnya dokumen dalam konteks tax amnesty atau TA, atau bukti surat yang dimasukkan TA menjadi tidak bisa digunakan menjadi dasar penentuan atau dasar pemindahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di mana dasar buktinya terdapat di dalam dokumen TA atau tax amnesty. Apalagi dengan telah diterbitkannya surat keterangan pengampunan pajak dan surat keterangan pengungkapan harta bersih, maka tambahan harta atas keikutsertaan dalam program tax amnesty dan PPS tersebut telah dapat dibuktikan validitas dan eksistensinya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga aset-aset yang diikutsertakan dan tercantum dalam program tax amnesty dan PPS milik terdakwa Helena tidak dapat dilakukan penyitaan. Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli Purwoko, Ariwibowo, ahli perpajakan, ahli menjelaskan dalam SPT Helena terdapat tulisan PPS yang berasal dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan keberlanjutan dari tax amnesty. Selain tax amnesty, HL mengikuti 3 program yaitu PAS final dan PPS.
Pasal juga merupakan teks amnesti dalam Undang-Undang Teks Amnesti. Wajib pajak harus mengungkapkan semua hartanya. Pada tahun 2016 diberikan kesempatan untuk mengungkapkan lagi apabila ada yang tertinggal untuk dilaporkan dan dibayarkan pajak penghasilannya. Terkait dengan aset-aset yang disita, pada data terdapat uang tunai yang diikut sertakan dalam PPS yang merupakan lanjutan dari teks amnesti. Uang senilai 110 miliar rupiah yang diperoleh pada tahun 2011 yang kemudian menjadi berhubungan karena pada tahun 2019 terdapat penurunan atau sebagaimana bukti T42 berupa surat Smartex nomor Ref 01 dan seterusnya. Tanggal 25 November 2024 perihal pelaporan gambaran pendapatan bersih dan harta sesuai dengan laporan SPT wajib pajak, teks amnesti dan program pengungkapan sukarela beserta keterangan mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum terkait atas nama Helena atau beserta lampiran tabel dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan uang tunai yang disita oleh penyidik sebesar 2 juta US dollar 10 miliar rupiah merupakan uang yang telah dilakukan ikut serta dalam PPS karena bentuknya tunai, di mana beberapa sudah menjadi aset dan deposito, sehingga sisanya sebesar 40 miliar rupiah. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh aset dan uang tunai yang disita dalam perkara aku yang telah diungkapkan dalam program teks amnesti dan PPS adalah bukan merupakan uang hasil tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, sehingga aset dan uang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa Helena. Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa periode yang menyatakan sebagai berikut, bahwa terhadap aset yang disita bukan atas nama terdakwa Helena dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, yaitu 1. Mobil Toyota Alphard warna putih. 2. Mobil Toyota Kijang Innova putih. Seluruhnya dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita, yaitu terdakwa Helena. Bahwa terhadap aset yang tidak disita namun diblokir, yaitu 1 unit mobil Toyota Alphard atas nama Helena dengan nomor polisi B99 SHK dan seterusnya. 2. 1 unit mobil Lexus model minibus atas nama PT Quantum Skyline Exchange nomor polisi B1828 UGY dan seterusnya. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, oleh karena aset-aset tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk membuka blokir terhadap aset tersebut dan aset tersebut dikembalikan kepada terdakwa Helena. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa aset-aset milik terdakwa yang telah disita adalah aset-aset yang diperoleh yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa, dan aset yang telah dilaporkan kepada negara dalam program teks amnesti dan program pengungkapan sukarela, serta aset-aset tersebut diperoleh di luar tempus tindak pidana yang didakwakan, sehingga menurut majelis hakim aset-aset yang telah disita dari terdakwa Helena tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan nota pembelaan atau pledoi dari para terdakwa secara pribadi dan tim penasihat hukum para terdakwa yang lainnya yang didasarkan atas setiap uraian pertimbangan unsur dari dakwaan primer penuntut umum, di mana majelis hakim telah berkesimpulan bahwa semua unsur dari dakwaan primer penuntut umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka fakta hukum dan kesimpulan majelis hakim tersebut secara mutandis sekaligus sebagai bentuk bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan argumentasi yang disampaikan dan tertuang dalam nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum para terdakwa dan pembelaan para terdakwa secara pribadi. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa Mohtar Rizal Pahlevi Tabrani, terdakwa Emil R. Mindra dan terdakwa MB Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan primer penuntut umum, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap para terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana, maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 ke 1 dan ke 2 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara dan denda. Oleh karena itu terhadap terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar